Setiap gunung memiliki ceritanya masing-masing, entah lewat legenda ataupun dari mulut ke mulut. Dan biasanya jika ada legenda, pasti ada pantangan yang tidak boleh untuk dilanggar. Dan juga pantangan-pantangan tersebut wajib untuk dipatuhi oleh setiap orang yang mengunjungi suatu tempat. Bahkan sering dikatakan jika kita melanggar pantangan atau peraturan tersebut, maka hal buruk akan menimpa kita. Ada pepatah juga yang mengatakan, di mana tanah diinjak, di situ langit dijinjing. Sama halnya seperti adat dan peraturan di suatu tempat. Dan bisa diibaratkan kita ini sebagai tamu yang harus mematuhi peraturan sang pemilik rumah. Sama halnya seperti Gunung Arjuna Welirang. Merekalah sang tuan rumahnya. Dan kita hanyalah seorang tamu. Dan tuan rumahlah yang menentukan siapa yang berhak untuk datang dan siapa yang berhak untuk menginjakan kaki di puncaknya. Teman-teman, sekarang udah jam sekarang udah jam ya lah. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku akan mengajak kalian untuk mendatangi salah satu Seven Summit yang ada di Jawa Timur. Ya, bagi kalian yang sudah tidak asing dengan video ini, pasti kalian sudah tahu kalau ini berada di base camp Arjuna Welirang via Sumber Berantas. Dan untuk kesempatan kali ini, aku akan mengajak kalian hanya untuk ke Welirang aja, dikarenakan kita sudah ke Arjuna bulan kemarin. Dan juga aku berkaca dari kejadian kemarin, aku ngantuk di trek. Akhirnya aku memutuskan untuk datang sehari lebih awal. Jadi aku datang di sini itu udah sore, tapi besoknya baru trekking. Ini kenapa aku datang duluan agar aku bisa puas teman-teman kalau tidur. Ini siapa namanya nih? Namanya siapa? Hah? Oh ya, untuk kalian yang tanya, Kak, mana videonya yang Arjuno? Videonya Arjuno nggak ada teman-teman, soalnya kemarin itu nggak prepare bawa kamera. Dikarenakan aku masih belum tahu persyaratannya untuk membawa kamera untuk ke Gunung Arjuno ini. Dikarenakan ke Gunung Arjuno ini harus ada simaksinya teman-teman. Jadi kalian tuh nggak bisa asal langsung bawa kamera atau drone ke Gunung Arjuno. Jadi harus wajib ada simaksinya. Sebenarnya kemarin tuh aku niat juga pengen bawa drone juga, cuman harus ada izin dulu teman-teman ke pihak Perhutanan dan Polusi Hutan di Kota Malang. Dan kebetulan jaraknya lumayan jauh dari rumah. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di Brakseng. Kita sendiri cuy. Tuh, untuk jalur pendakian nanti kita bakal ke sana. Sana terus ke sana. Besok kita ke sana. Jadi untuk membuang-buang waktu di sini kita memutuskan untuk ke Brakseng, mumpung masih sore ya. Dia menikmatin angin sore dan seperti orang nggak jelas di sini di Brakseng sendiri terus nggak ngapa-ngapain. Ya nggak tahu lah ini mau ngapain juga. Tapi jujur teman-teman, ini di Brakseng tuh dingin banget dan juga anginnya tuh kenceng juga. Dan sempat juga waktu kita di sini kan sempat cerah, tapi habis itu akhirnya kabut juga teman-teman dan anginnya kenceng banget. Aku nggak kebayang sih besok di Lengkehan bakal kayak gimana kita. Oke teman-teman, di sini kita menemukan penemuan bunga asal Brazil udah ada di Brakseng. Ini parah banget sih. Ini harusnya cuma ada di Oro-Oro Ombo, tapi udah kesebar sampai di Brakseng. Ini bener-bener di pinggir jalan. Tuh, kalian bisa lihat, ini di pinggir jalan. Tapi kenapa dia ada di sini loh? Tuh. Ini harusnya di Oro-Oro Ombo, bukan di sini. Nih, bisa kalian lihat, tanaman ini dia tuh bisa gede. Tuh. Nah, aku 178. Aduh, nyangkut bentar. Aku 178. Iya. Aku 178. Dia bisa 2 meter.
Dia invasif ya teman-teman. Jadi kalian kalau bisa jangan membawa bunga ini keluar dari lokasi Ororombo. Duh, padahal baru kemarin lo kita pulang dari Ranukumbolo. Tuh, bunganya kayak gini teman-teman. Tuh. Ini harusnya nggak di sini harusnya. Di sini aku cukup kaget teman-teman, soalnya ada tanaman yang asal Brazil yang harusnya cuman ada di Oro-Oronbo, rupanya sudah tersebar luas di Braasseng teman-teman. Dan aku harap dengan adanya video ini, semoga nanti ada pihak yang peduli dengan tanaman asli Indonesia dan semoga aja nanti bakal diberantas tanaman ini teman-teman. Semoga tidak menyebar ke tempat lain juga. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di sini. Aku nggak tahu ini benar yang waktu tumpuk kita apa bukan. Assalamualaikum. Aku penasaran aja sih teman-teman. Aku tapi nggak mau masuk terlalu dalam ya, soalnya nggak tahu di sini ada peraturan apa, nggak tahu. Jadi lebih baik kita lihat dari jauh aja. Assalamualaikum. Di atas tanpa perizinan. Ini bapak juru kuncinya di mana ya? Aku pengen tanya-tanya sejarah dari tempat ini teman-teman. Tapi orangnya kayaknya nggak ada deh. Apa mungkin di bawah sini? Tapi, aduh, nggak ada teman-teman. Kita lihat dari sini aja ya. Nuwun. Oke teman-teman, karena kita nggak ketemu sama bapaknya, jadi kita di sini aja ya teman-teman. Kita nggak berani masuk ke dalam, takutnya ada pantangan apa yang kita nggak tahu. Jadi mending kita sampai sini aja deh. Nah kita pas di gerbang, aku ngeliat ke sana, syok, ada lagi tanamannya. Waduh, berarti bunga ini udah ini ya, udah nyebar di Braasseng juga teman-teman. Memang cantik bunganya, cuma dia ini invasif teman-teman, dan asalnya bukan dari Indonesia. Lihat aja ini, tanaman sekitarnya kecil-kecil ya kan, tanamannya kecil-kecil yang lain. Tuh, dia sendiri yang gede. Oh, aduh, sayang banget. Oke teman-teman, kita tadi dari sana ini yang banyak pohonnya itu rupanya udah di lokasinya. Cuman kita nggak hoki aja karena nggak ketemu sama bapak juru kunci. Tadi maaf guys, blitarnya keluar. Jadi kita nggak bisa tanya-tanya. Punden Bahastri Tumpuk, punden ini sering digunakan dan sering disebut sebagai tempat sakral dan sering dikunjungi untuk ritual meditasi atau mencari ketenangan, serta memiliki tradisi dan budaya yang kuat bagi masyarakat setempat. Situs ini sering disebut-sebut berkaitan dengan Watu Tumpuk karena kepercayaan masyarakat dan sejarah spiritual di sana. Oh ya teman-teman, untuk tempat ini setelah aku mencari informasi, rupanya hingga sekarang sering menjadi tempat mencari ketenangan, bersemedi, dan ritual berdoa oleh warga desa maupun pengunjung dari luar. Dan tempat ini masih dijaga oleh warga desa. Tapi kali ini kita kurang beruntung teman-teman. Dikarenakan kita tidak kedatangan dan kita tidak bertemu langsung dengan juru kuncinya. Jadi kita tidak bisa tanya apa-apa tentang sejarah Punden Watu Tumpuk ini. Jadi teman-teman, sebenarnya tujuan awalku untuk ke Berakseng itu untuk menghabiskan sisa bekal ya singkong rebus tadi yang pengen kumakan memang di Berakseng sambil minum jus mangga bekal dari rumah. Itu emang udah planningku dari awal sih teman-teman. Dan akhirnya karena kabut udah turun dan kemudian angin cukup kencang, akhirnya aku memutuskan untuk kuhabisin aja lah di warung ibunya gitu.
Jadi akhirnya, nggak lama-lama kita di Braseng tadi. Dan setelah kita menghabiskan jus dan juga singkong rebus kita, akhirnya aku memutuskan untuk melihat orang-orang yang baru turun dari Arjuna Welirang. Dan mereka sedang melakukan penghitungan sampah. Dan jujur aja ya teman-teman, sebenarnya waktu penghitungan sampah ini adalah masa yang paling menegangkan teman-teman. Ini dikarenakan jika seandainya sampah kita kurang dari list sampah yang saat kita catat ketika ingin naik, maka kita bisa dikenakan denda tuh teman-teman. Dan gak nanggung-nanggung. Satu itemnya itu 500.000 loh. Dan di sini aku salfok banget ngeliat orang yang bawa obrok. Ya seperti yang kalian tahu, kemarin aku sempet viral juga karena bawa obrok di Arjuna Welirang ini. Dan bisa kalian cek aja lah nanti sendiri. Pokoknya yang ada carrier-nya kuning itu kalian cari aja sendiri nanti. Dan karena aku masih gabut, akhirnya aku nyoba untuk ngisengin ibu yang jualan di depan basecamp Arjuna Welirang. Kalian harus coba isengin ibunya sih. Lapo lah ngono. Kan warungku iku gak usah nyekel HP ngono lho. Aku stres aku. Lapo? Mau beli air. Iku diuripno ae koncomu. Waduh. Aku. Kecil. Pinten? 10 10. kon sewuan le. Dadi kon sewuan berarti 30 nggih. Amit nah. Hitungnya apa? Parkir lobur. Oke. Ya? Iya. Kamu ya tuh baca sekarang. Kamet. Kon ceng iya. Aduh, jatuh, Bu. Ngat. Wes ayo wes ngali yo. Gigi. Sing kula pira, Bu? Gimana Mas? Makan dapat. Waya. Walah. Dari mana Mas main Mas? Hah? Dari mana? Dari Madura, Mas. Dari Madura. Iya. Dan setelah puas ngisengin ibunya, akhirnya gak berselang lama udah malam ya teman-teman. Dan di sini mulai banyak pendaki yang turun dari lengkehan untuk melakukan penghitungan sampah. Iya, Mas. Masnya di mana ya, Mas? Apa? Masnya di mana videonya, Mas? Bayu. Terima kasih ya. Masnya di mana ini, Mas? Hah, maksudnya? Masuk kemana emang, Mas? Videonya. YouTube. YouTube-nya apa, Mas? Aduh, Kak. Ini aku. Jujur ya teman-teman, Ada sebenarnya kalau aku ditanyain YouTubeku apa, sebenarnya tuh aku malu. Kayak aku masih insecure gitu loh, kayak takut nanti kontenku jelek. Terus diliatin orang-orang, tapi nggak tahu aja, aku kepikiran gitu. Ya semoga kedepannya nanti aku bakal lebih pede untuk memberitahukan nama YouTube. Ini malet. Selalu Tak gagal kemarin. Ukuran. Orang munggane apa? Loh, Mas, ya Allah. Loh, medun sampean? Muncul tas modun. Ya kok kate munggah. Sisuk. Oh, sesuk. Ntar emang mira sampean? Ambil arek di papatan. Walah. Aku kate nek nganu, kate nek oh. Lirang kan ini aku. Oke teman-teman, di sini aku shock banget soalnya aku ketemu sama Mas Radit yang kemarin ada di kontenku di Gunung Butak. Kita ketemu di Jurang Banteng. Waktu itu sama Bapak Bambang. Beliau nemenin Bapak Bambang karena saya kan jalan duluan. Ini aku shock banget tiba-tiba ketemu Mas Radit. Karo mbak-mbak sing ning butak kae. Bu, arek info njaluk nang Raung tapi rada turun. Lampung. Sangune, Mas. Aku ayo pengen Anu, Raditya. Ini ya? Iya, Mas. Jaluk tektokan kok, Mas. Dan di sini aku ngobrol sama Mas Radit dan menanyakan setelah ini mau melakukan ekspedisi kemana. Dan katanya mbak-mbak yang kemarin ke Butak bareng Mas Radit itu ngajak untuk ke Raung teman-teman lewat Sumber Beringin untuk melakukan tektok di Gunung Raung. Nah kebetulan sebenarnya aku kan juga pengen ke Raung juga kan lewat Kali Baru. Cuman kebetulan temanku tuh gak bisa teman-teman. Dan
kita udah ada janji untuk melesaikan Seven Summit Jawa Timur bareng-bareng. Ditambah juga musimnya yang lagi musim hujan, ini menjadi perhitungan kembali teman-teman untuk melakukan pendakian terutama di Gunung Raung. Sebenarnya kita ada planning untuk ke Gunung Raung dan juga ke Gunung Argopuro. Namun sepertinya akan kita pending hingga tahun depan dikarenakan musim hujan. Memang banyak teman-teman yang mengatakan hujan masih air, namun hipotermia tidak mengenal musim. Oh iya teman-teman, aku juga sempat tanya ke Mas Radit apakah Lengkehan posisinya ramai, dan kata Mas Radit tidak terlalu ramai. Mungkin di Lengkehan tidak sampai 15 atau 25 orang kemarin tuh. Aku sempat lupa. Dan di sini aku melihat Mas Radit untuk melakukan penghitungan sampah, dan ini pasti deg-degan banget sih, terutama nanti kalau misalkan ada jajan atau bungkusnya yang lupa naruh di mana, biasanya tuh bikin panik teman-teman. Dan bahkan kemarin ketika aku sudah turun, kita bertemu dengan satu rombongan pendaki yang rupanya sampah mereka itu kurang. Nah, dan akhirnya mereka itu diberikan hukuman untuk membersihkan pos perizinan Arjuna Wulirang via Sumber Berantas. Jadi harus terus menyapu, membersihkan sampah. Nah, lucunya ketika mereka sudah selesai mengerjakan, rupanya sampahnya ketemu di dalam celana temannya. Kebayang nggak sih kalian udah melakukan hukuman, hukumannya sudah selesai, kemudian rupanya sampahnya ketemu. Andaikan aja ya kalian tidak lupa menaruh sampah kalian di mana, pasti kalian tidak akan terjadi hal seperti itu. Dan di sini akhirnya udah malam dan jam untuk makan malam, akhirnya aku beli soto dan enak banget sih teman-teman. Sore-sore, cuaca dingin, makan soto sendiri. Ya, dan ini pertama kalinya sih aku di base camp, makan sendiri, ngomong sendiri, bahkan di warung aku sendiri loh, Suman, sama penjualnya. Ya, ini termasuk pendakian tersunyi sih. Walaupun biasanya kita juga solo, tapi hanya ke Gunung Kelut sih, dan ke Gunung Butak. Tapi nggak tahu kenapa ini rasanya sunyi banget. Oke teman-teman, sekarang jamnya sudah menunjukkan pukul 9 lebih 4 menit. Dan sekarang kita di base camp, bukan base camp, warung di base camp Arjuna Wulirang via Sumber Berantas. Dan di kesempatan kali ini kita sendiri, bener-bener gak ada siapa-siapa. Bahkan ibu warungnya sampai pulang. Tapi nggak apa-apa, jadi plusnya kita tidur di kasur spring bed ya, VIP. Mantap. Teman-teman, sekarang kita nyoba untuk tidur. Kita udah masuk ke sleeping bag, jadi kita coba buat tidur. Nggak tahu nanti bisa tidur apa enggak, tapi pastinya bisa sih, soalnya tadi sore aku sempat tidur itu enak banget rek, sumpah kayak langsung besar. Walaupun tidur cuma 40 menitan ya, sekarang jadi ngantuk malah good, mantap. Dan sebenarnya di sini tuh aku nggak sendiri. Di seberang, warung seberang itu sebenarnya banyak pendaki lain teman-teman. Tapi kebetulan yang di warung sini tuh cuman aku aja teman-teman. Jadi walaupun aku sendiri, aku masih bisa dengerin orang ngomong sih. Dan akhirnya ini aku paksa-paksain tidur walaupun dikit-dikit bangun karena sempat kedenger apalah gitu ya. Tapi ya udah, akhirnya kita tidur lelap kok teman-teman. Oke teman-teman, di sini akhirnya kita jadinya itu naik berdua dikarenakan Deto tiba-tiba badannya itu nggak enak. Sebenarnya dia udah bilang tuh dari semalam dan aku udah bilang nggak usah dipaksa seandainya kan memang badannya nggak enak, dan dia untungnya ngerti gitu. Jadi nggak memaksakan egonya untuk tetap naik. Ini malah bagus loh teman-teman, dikarenakan kita itu harus mengerti batasan diri. Jadi seandainya memang sudah tidak bisa, jangan dipaksa. Untuk Gunung Arjuna Wulirang via Sumber Berantas ini sangat diwajibkan untuk melakukan briefing sebelum pendakian. Jadi agar tidak
terjadi salah jalur. Ini dikarenakan banyaknya percabangan untuk setiap jalur atau setiap via. Contoh via Sumber Berantas nanti akan berpapasan dengan Oke, via sekarang kita nunggu Mas. Purwosari, via Lawang dan lain-lain. Kita mau naik bareng-bareng bertujuh, berarti sama kita bersembilan. Iya. Kenapa Mas kita kok join? Karena kita kurang satu orang, Iya. mendadak orangnya sak. Oke. Nggak apa-apa guys, banyak orang di sini guys. Iya. Jadi malah bagus ya, soalnya nggak maksa. Ya, Kalau maksa malah jadi aneh. kalau memang keadaan kesehatan kurang baik, jangan dipaksa. Bu. Oke, baik. Gunung nggak kemana, kita aja yang kemana-mana. Oke, siap. Dan seperti biasa sebelum melakukan pendakian kita wajib melakukan foto ya teman-teman ya. Karena ini adalah salah satu spot ikoniknya Gunung Arjuno via Sumber Berantas. Di video, Mas. Hah? Iza. Ada nanti. Kamu di YouTube. Mas. Oke, di sini kita sempat berhenti bentar karena salah satu teman kita ada yang kacamatanya jatuh dan akhirnya buru-buru diambil mumpung belum ada kendaraan lain lewat. Jadi biar nggak kelindes. Untuk jarak dari base camp menuju ke pintu rimba, jika kalian jalan itu kurang lebih memakan waktu 1,5 jam hingga 2 jam. Namun, jika kalian naik pickup, itu hanya sekitar 20 menit teman-teman. Jadi benar-benar memangkas waktu dan juga menghemat tenaga. Dan untuk biayanya sendiri, satu kali naik itu ditarif seharga 25.000. Namun ketika malam hari bisa bertambah biayanya. Dan juga untuk jam operasional pickup, mereka hanya menunggu di pintu rimba mulai dari jam 9 hingga jam 5 sore. Dan jika kalian melewati jam 5 sore, maka kalian diwajibkan untuk menelpon pickup tersebut dan akan diberikan biaya tambahan. Sampai Apa? wae. Iya, di list. Air kecil. Air kecil, Enggak. Ono Iya, banyu sing gak kulis kurang itu ngono. Oke teman-teman, saat kita sampai di pintu rimba, kita bertemu salah satu pendaki yang terpisah dari rombongan ya teman-teman. Untuk kesaksian dari kakaknya sendiri, dia itu meninggal teman-temannya yang berada di belakang. Jadi kakaknya ini mendahului teman-temannya. Kemudian dia menunggu di pos 2 namun tidak kunjung bertemu dengan teman-temannya. Dan katanya dia sudah menunggu itu sekitar 1 jam hingga setengah jam, katanya seperti itu. Namun dia tidak bertemu dengan teman-temannya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk turun dalam keadaan haus dan lapar. Ya, kalau feelingku kemungkinan sih lapar termia ya. Dan di sini tuh kakaknya udah kelaparan terus berdiri tuh sampai gemeter. Aku ngeliat tuh sebenarnya nggak tega, cuman kayak gimana ya teman-teman ya, aku serba salah juga. Akhirnya di sini kita ngasih minum dan juga beberapa logistik kita untuk kakaknya makan. Dan nggak berselang lama dari kita memberikan logistik, akhirnya kita bertemu dengan teman rombongannya yang rupanya kita udah bertemu pas kita baru naik pickup. Mereka baru turun dan kita baru mau naik. Dan rupanya mereka ini kepisah dan kebetulan kakaknya ini lagi ulang tahun teman-teman. Wah, bener-bener pengalaman yang nggak bakal terlupakan sih untuk kakaknya. Lagi nambah. ini. Oh, Iya. gabung ya Sebenarnya berarti tuh, kan. ngerayain ulang tahun gitu Mas. Sampean? Ya Allah, Ibu Ya Sira, Allah, Mbak, selamat ulang tahun ya, Mbak. Selamat, Halo, Mbak, selamat ulang tahun, Mbak. Ibu ya Allah. Guys, mbaknya ulang. Niki putra nih ayo. Pondok Go deh. Mbak, ayo. Oke, ya. Yuk, sebelum kita memulai pendakian, mari kita berdoa agar berangkat dengan selamat, pulang dengan selamat. Amin. Berdoa mulai. Ya. Arjuna Welirang, Bareng, pulang bareng, hilang bareng. sampai rumah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah kita melakukan slogan refleks yang ya begitulah kalian tahu, kita langsung melakukan trekking. Dan di sini aku memilih untuk jalan di paling belakang bersama Mas Randy dan juga Cina katanya ya teman-teman.
Kenapa aku dulu memilih untuk di belakang nih, dikarenakan aku ingin menyesuaikan dengan keadaan. Jadi seandainya bisa langsung digas, biasanya langsung ngos-ngosan teman-teman. Hah? Oh iya, dan juga teman-teman kita ini mereka banyak yang baru pertama kali naik gunung, dan aku syoknya mereka baru pertama kali naik langsung ke Gunung 3000. Keren keren keren. Oh iya teman-teman, di Gunung Arjuna via Sumber Berantas ini, di trek kita tidak akan menemukan sumber air sama sekali. Jadi untuk keperluan air kita harus memenuhi dari base camp. Dan otomatis tas kita akan menjadi lebih berat. Ditambah tenda, air, logistik, dan lain-lain. Bahkan di pendakian Gunung Arjuna pertamaku, tasku itu menyentuh hingga bobot 30 kilo loh. Terus yang Arjuna kedua, bobotnya di sekitaran 26 kilo. Tapi untuk pendakian kali ini sepertinya sama di 26 kilo juga, kurang lebih. Dan tidak terasa rupanya kita udah jalan kurang lebih 30 menit dan akhirnya kita sudah sampai di pos 1. Oke, setelah kurang lebih 30 menit kita jalan, akhirnya kita sampai di pos 1. Ini kurang 3 pos lagi. Ini masih YouTube nggak mas? Hah? Masih kok. Ini mas. Aduh. Oh iya teman-teman, kita istirahat di pos 1 itu tidak lama ya teman-teman. Kira-kira cuma 5 menit. Setelah itu kita langsung lanjut. Soalnya kita takut kesorean nanti sampai di Lembah Lengkehan. Teman-teman, sekarang kita udah di perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2. Ini treknya lumayan ya. Lumayan nanjak tipis-tipis, tapi ini tadi berdebu banget. Ini tadi kerasa banget soalnya panas, terus ini akhirnya kabut. Tapi nggak terlalu panas. Ya semoga nggak terlalu berkeringat lagi. Soalnya tadi sampai wah basah banget ini. Oke, di pendakian kali ini aku tuh merasa lemah banget teman-teman. Mungkin gara-gara aku kan biasanya sebelum melakukan trekking ke gunung tinggi, aku tuh selalu datang ke Gunung Kelut dulu untuk melakukan latihan. Tapi aku baru ingat kalau pas aku mau ke Welirang ini, aku sama sekali nggak ke Gunung Kelut teman-teman. Jadi mungkin aja sih badan ini kaget soalnya lama nggak naik, terus tiba-tiba langsung naik di ketinggian 3000. Ditambah membawa beban yang cukup berat, dan juga cuaca kali ini benar-benar sangat panas, benar-benar menguras tenaga. Enggak, padahal kemarin kita kesini kayak si wenteng gitu. Gimana? Terus yang kali ini kayak kerosok dua pun mergo panas ya. Perasaan mau suwe loh. Perasaan yang pertama kemarin itu suwe. Iya. Suwi ya. Tapi itu cepet. Hah? Oke, di sini aku ngomong ke Mas Randy kalau aku ngerasa itu hari ini tuh kayak lelah banget. Terus Mas Randy ngomong kalau rupanya kita tuh jalan tuh terlalu cepat teman-teman. Jadi pantas saja aku kerasa bener-bener capek. Mungkin karena mengikuti ritme dari kelompok pertama tadi ya. Jadi jalanku jadi cepat. Dan ini kita istirahat dulu sambil makan siang teman-teman. Menu makan siang kita. Ini ada ayam suwir, sambil goreng tempe. Mantap. Sumpah tadi masih briefingnya aku udah lapar banget. Demi Tuhan, lapar pol. Oh iya, ini kita pakai daun pisang. Kenapa? Biar nanti tinggal gali terus tanam gitu. Tidak Nyam, nyam. sampah. Betul. Nyam. By the way kita cuma berdua guys. Mm-mm. Kita cuma berdua. Berdua. Wah, rek. Kadung 10-an sampai entek. Dan ini kita ditawarin lagi makan oleh rombongan kita tadi. Tapi aku kan kebetulan gak kenyang. Tapi Mas Randy kayaknya masih lapar deh. Masih ngambil juga tuh. Asik. Tapi serius teman-teman, makanan sesederhana apapun, kalau kalian makan bareng, terutama di gunung, rasanya itu jauh lebih nikmat. Asli enak banget. Kalian harus coba sih. Dan setelah kita makan dan juga beberapa teman kita sholat, nggak lama ada bule datang teman-teman. Aku kaget sih, rupanya setinggi itu ya. Dan kita bisa lihat juga bawaan mereka itu nggak banyak teman-teman.
Entah memang karena barang-barang mereka yang ultralight atau sudah dibawakan oleh porter mereka, teman-teman. Jadi kita nggak tahu. Dan ini aku salut banget sama mas-mas porternya. Wah, bawa tasnya gede loh. Wow, 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 wow. Oke teman-teman, untuk trek menuju pos 3 ini mulai nanjak. Tuh teman-teman yang lain masih di belakang. Ini pasca kebakaran ya mas ya? Iya. Kosong-kosong. Terbuka habis kebakaran tahun kemarin. Hmm. Jadi masih hitam-hitam. Di sini kita sudah dalam perjalanan menuju ke pos 3 dan kita sudah setengah jalan lebih dan kita hampir sampai di pos 3. Kurang lebih 2 kali tanjakan lagi, setelah itu kita sampai di pos 3, teman-teman. Teman-teman, sekarang kita udah sampai di pos 3. Kita langsung dikasih view Welirang walaupun ketutup pohon. Bilangnya cerah ya, cuman emang agak berawan aja sih. Iya, nggak ada orang lagi. Oke teman-teman, di sini kita kayaknya itu menjadi salah satu orang yang paling depan. Enggak sih, enggak paling depan juga sih. Depan tadi kan ada yang bule tadi. Jadi kita di pos 3 ini bener-bener nggak ketemu orang sama sekali. Oke, kita udah sampai di apa iki jenenge? Sumber Ngembun. Iya, ngembun. mumbul. Ini sumber mumbul mas. Jadi ini adalah sauna Alaminya alaminya Gunung Arjuna. Arjuna Welirang trek Sumber Brantas. Tidak ditakdirkan untuk video. Aku mau piro mas? Selawe. Berapa? 26. Aku mau piro? 24. Asal nggak perlu aku tangkap pertanyaanmu. Aku 25 karena berkat ini. Oke, baik. Oke. 25 cuy. Lakoni wong mudun. Mas, tebak umur ya, Mas. Gak sipol. Ayo, naik umur piro? Piro? Balik mana, Mas? Yes. Iki. Aku piro? 27 kan? Aku piro? Wes, seneng Mas wonge, Mas. Bejir lah. Setelah kita istirahat dan bercanda cukup lama, akhirnya kita melanjutkan dan gak lama kita udah sampai di tanjakan terakhir sebelum lengkehan. Aku nyebutnya tanjakan akar sih teman-teman, kalian nyebutnya apa? Dan setelah tanjakan akar, kalian akan langsung hampir sampai di lembah lengkehan teman-teman. Dan di sini view-nya bagus banget, ditambah pohon-pohonnya itu estetik teman-teman. Soalnya bentuknya kayak bonsai-bonsai gitu. Di sini aku ngeliatin lokasi kita dulu pasang tenda di tempat yang ada tenda itu. Jadi dulu kita waktu di Arjuna kita buka tenda di sana, tapi karena udah ditempatin orang, akhirnya kita bergeser tempat teman-teman. Akhirnya memilih yang agak di bawah dan itu sebenarnya sedikit kesalahan ya teman, karena daerah seperti itu bakal anginnya tuh kencang banget teman-teman. Terutama pas malam tuh anginnya pasti dingin banget. Dan ketimbang kelamaan cang-cincong, akhirnya kita langsung pasang tenda dan akhirnya langsung diberdiriin dan ujung-ujungnya kita langsung tidur teman-teman. Oke, sekarang jam berapa, Mas? Sekarang jam 19. Oke. Kita pengen bikin air hangat aja soalnya kita Kita mau pernah. bikin tol angin hangat-hangat. Oke, tolong Biar- hangat. biar Iya. Dingin banget. Ya. Soalnya tadi berapa 17 derajat ya? Tadi 17 Pak. 17. Jamnya Keluar. iya. Jam, Aduh, jadi pengen punya. Info yang murah-murah dong. jamnya Koros ya. Tipe Oke. Nomad khusus buat outdoor. Oke, siap. Dia pakai satelitnya 5. Oke. Di sini ada 5. Jadi akurasinya luar biasa banget. Nggak rugi kalau beli Koros. Oke. BTW berapa, Pak? Dua, Kenapa ya? 2 digit? Nggak sampai.
Gak sampai. Cuman gaji UMR Dua kali. 2 kali. Oh, berarti hampir 10 ya. Iya. Oh my god. Iya, tadi kita juga dapat makan gratis dari Wes gorong ta, wes gorong. Wes. Tadi kita mau rencana guys ya. Kita mau bikin mie ini. Iya. Bukan mie biasa kayak Indomie kayak kalian ya. Oke, baik. Ya. Mie tasty ya. Wih, testy, oke, Karena baik. mau bikin ini Heeh. sama kerupuknya ini. Iya, Ternyata kriuk-kriuk gitu ya. ya kerupuknya pakai ini. Ternyata tetangga sebelah itu kompornya ke error. Minjamlah kompor kita. Nah, rewardnya kita ditawari makan bersama. Akhirnya kita bikin makan. Jadi logistik kita masih utuh. Tapi ya gak apa-apa sih. Kayak berbagi itu ini. Berbagi. Tapi aku ngasih nasi loh guys. Tadi aku masih ada 1 bungkus nasi lagi. Habis gila 1 panci itu habis gini pancinya. Gini. Ini kita pengen bikin tolak angin anget. Soalnya buat ngangetin badan juga. Oke. Oke, angin. Oh. Yuk. Kita mau bikin tolak angin hangat guys. Jadi di luar lumayan dingin jadi buat ngangetin badan Iya, kita bikin tolak angin hangat. Nah ini airnya udah mulai mendidih. mendidih. Masak air biar mateng. Mendidih kayak kalian kalau belum gajian ya. Ngamuk-ngamuk. Mendidih ya. Oh, masuk sini. Iya. Oke, baik. Diseduh pak. Oke, diseduh. Oh, itu satu ya. Iya guys. Oh, jadi anget banget ya. Hangat Oke, lah, baik. guys. Ini panas nggak guys? Kayak belum deh. Oh tidak ya guys. Oke, daripada kita bawa kayak kopi terus teh ya kan, mending kita membawa tolak angin. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke. Nah, Oke. jadi siap diminum. Oke. Semarin ini aku menghirup nganu ya, fresh care. Gila, coba banget yo. Kita kayak minumnya nggak teh, kopi, tolak angin. Iya, vintage banget sih, gila. Oke, terima kasih. Tuh, masih ngebul guys. Guys. Oke teman-teman, sekarang udah jam berapa? Jauh. 6 ya. Ini. Sampai jam 6.10 dan kita ini lihat berapa derajat? 16 derajat. 16 derajat. Dan dari tadi kita nggak jadi sampai soalnya anginnya kenceng. Kita mager. Mager guys. Kita dari tadi nggak Anginnya jadi. kenceng guys. Dan sekarang aku rutinitas pagiku. Boker. Iya. Dan sekarang udah terang, jadi aku nggak enak mau boker. Ya, nanti kita pas trekking dia nyari tempat main. Tapi kayak enak kita trekking Lirang kan kebuka ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah di perjalanan dari Lembah Lengkean ke Kembar 1. Ini jalannya main nanjak. Nggak lumayan sih, nanjak pakai banget sih. Tapi view-nya bagus teman-teman. Tuh. Akhirnya kita sampai di Kembar 1. Dan di sini kalian bisa dengar sendiri suara anginnya kayak apa. Ini memang ya nggak kelihatan kalau anginnya itu kenceng, tapi serius teman-teman. Hari ini tuh kuakuin anginnya kenceng banget. Dan ini tuh udah mendingan banget daripada semalam. Semalam itu benar-benar tenda kita tuh diobrak-abrik. Bahkan sampai tenda depan itu sempat lepas juga flashlight-nya. Dan di sini kita berfoto-foto mungkin sambil istirahat 10 menit. Oh iya, kita tadi dari Lengkehan ke Kembar 1 kurang lebih di 20 menit. Gimana rasanya udah sampai sini? Nah, Arjuna toh sana. Ujung sana.
Kurang lebih kita istirahat sekitar 15 menit dan akhirnya kita langsung ke Taman Dewa, teman-teman. Oke, sekarang kita udah OTW ke Lirang ya dari Kembar 1. Jalurnya bagus ini. I like. Lorong guys, Iya, anyes. Kita berhenti dulu, guys. Ngeses. kita di lorong jalur Welirang yang turun. Jadi ini namanya Stigi Duh. Gunung kalau nggak salah. Bukan yang ini. Mana ya? Ini tas Oh, Stigi. ini Ini Stigi. Ini Stigi Gunung. Yang ini enggak tahu ini. Nah, ini apa ya? Ini ada buaya, guys, bener. Cuman Jengkol kayaknya. bukan. Bukan. Mangga jengkol aja. Dan karena kita ini pemuda-pemuda takut jatuh, akhirnya kita itu turun dari Kembar 1 menuju ke Taman Dewa itu hampir 20 menit loh. Ini dikarenakan sepatu kita ini kurang ngegrip di medan yang berbatu dan berpasir. Lebih tepatnya bukan batu sih, lebih ke Oke. kerikil. Sudah sampai Taman Dewa ya. Mana nih? Hmm? Mana? Dapat seberapa lihat? Gila. Bro memanen. Tuh, kita puncaknya masih di belakang begitu tuh. Nanti treknya kita sana, naik ke situ, terus mobil ke sana, terus muter naik. Iya. Oke, untuk trek dari Taman Dewa menuju ke Welirang ini termasuk yang paling kusuka ya teman-teman. Soalnya dia itu ketutup terus kayak lorong gitu teman-teman. Cakep banget. Oh ya, Gunung Welirang ini didominasi oleh tanaman sedikit ya teman-teman. Jadi buahnya bisa kalian makan, bahkan daun mudanya juga. Ya lumayan lah untuk menambah energi. Oke teman-teman, kita tadi udah dari Taman Dewa. Sekarang trekking menuju ke Welirang. Ini treknya bagus teman-teman, kayak lorong gitu. Bagus banget. Oh ya teman-teman, jika kalian sudah menemukan jalan seperti ini, tandanya kalian sudah hampir sampai di Welirang. Tinggal satu step lagi, yaitu tiba di Gua Kerwa. Dan di Gua Kerwa ini tempatnya sangat enak untuk istirahat karena dingin. Dan tinggal 300 meter lagi sampai di puncak. Belum ke Welirang berarti. Oh, sini ini namanya apa sih sini? Gua Kerwa. Oh, Di sini aku jujur agak sedih karena di sini aku melihat banyak vandalisme dan ini sedikit mengganggu ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang baru naik gunung, usahain ya teman-teman untuk tidak melakukan vandalisme. Contohnya menyoret-nyoret di batu atau mengukir nama kalian di pohon dan apapun itu. Soalnya benar-benar sangat mengganggu. Ya bayangin saja kalian sedang di alam yang nikmat, terus tiba-tiba melihat kayak begini kan jadi moodnya jelek lagi. Oh iya, kita berhenti di Gua Kerwa itu nggak lama, jadi mungkin cuma 5 menit, habis itu kita langsung lanjut lagi dikarenakan ini udah mulai siang ya teman-teman. Jadi takutnya nanti di Welirangnya kabut, tapi untungnya saat kita sampai terlihat masih cerah. Dan jujur aja di sini aku bingung sebenarnya teman-teman, jalannya tuh kemana, soalnya itu kelihatan kan ada jalan lurus ke atas. Nah, aku kira di sana tuh puncak. Nah, begitunya aku naik, rupanya puncaknya ada di seberangnya loh. Dan sedikit tertipu sih, tapi ya sudahlah. Oh ya, di sini kita juga bertemu dengan perjabangan jalan. Jadi ada yang ke kanan dan juga ke kiri. Nah, karena menurut puncak itu di atas, jadi aku otomatis pilih yang kiri dong. Dan rupanya puncaknya itu berada di baliknya bukitan itu. Jadi lebih enak kalau kalian ambil jalur yang kanan. Karena kalian tidak harus naik terus turun, tapi hanya memutar sedikit lalu sampai ke lokasi. Dan ini sedikit nyusahin sih teman-teman, soalnya jalan turunnya itu gak ada jalur, kemudian dominasi batu, kerikil, dan juga pasir. Otomatis di grip sepatu sangat mengganggu teman-teman. ini kita di atas kawah Paonan ya kalau nggak salah namanya. Jujur teman-teman, ini pertama kalinya aku mendengar suara yang keluar dari perut kayak begitu, kayak ngeses gitu loh kalau di Jawa. Tapi ya menurut kalian gimana teman-teman suara yang keluar dari dapur tadi? Oh iya teman-teman, di sini tuh anginnya makin kenceng dan bau belerangnya tuh nggak nguatin banget teman-teman. Sumpah kayak gimana ya baunya tuh? Kalau di hidungku ya, ini di hidungku aku nangkepnya itu baunya kayak
bau telur rebus dicampur sama bau kentut, dah kayak gitu baunya. And finally guys, setelah kita berjalan kurang lebih 1,5 jam, akhirnya kita sampai di puncak Gunung Welirang. Dan aku nggak kebayang sih seandainya di sini sore itu pasti, wah cakep banget mataharinya. Aku yakin banget soalnya bener-bener kalian bisa melihat 360 dari puncak Welirang ini teman-teman. Bahkan kalian bisa melihat view Arjuno, kembar 1, kembar 2. Wah, bagus banget. 1156 mdpl. Oh iya teman-teman, di sini kita nggak beruntung karena plakat biru Welirang itu baru saja jatuh ke kawah dikarenakan terkena badai. Jadi tinggal plakat yang ini aja teman-teman. Puncak, puncak, puncak aja, puncak puncak, ya puncak dong, akhirnya sampai. Lah iya, langsung ini orang-orang. Welirang sukses! Gimana mas? Menarik, mantap mas. Mantap. Ya besok kemana ini? Langsung turun apa gimana? Langsung turun. Ini nanti. 2 hari 1 malam. Hari itu malam. Mau nanti ya mas. Gimana teman? Sekarang kita turun. Aduh, pas banget kabutnya pas turun rek, ya Allah. Nonton. Iya. Gila pas banget. Oke teman-teman, sekarang kita OTW turun dari puncak Welirang. Kita agak buru-buru turunnya soalnya kabutnya mulai turun tuh. Dan ini bisa berbahaya jika bercampur dengan belerang. Tapi kita harus cepat-cepat turun. Oke, di sini kita bener-bener lari-larian karena tiba-tiba itu kabutnya turun teman-teman. Dan kita saat di base camp itu sudah diwanti-wanti oleh petugas jika seandainya di Welirang terus terjadi kabut, diusahakan kalian cepat pergi teman-teman. Karena efek belerang yang tercampur dengan kabut, efeknya akan jauh lebih berbahaya. Dan jujur ya, ini walaupun aku udah pakai buff terus aku naikin jaket gopkorku, jujur masih tembus teman-teman. Bahkan baunya itu sampai bikin dada itu sesak. Nah sedangkan kita mau lari pun belum bisa teman-teman, soalnya ya tahu sendirilah treknya kayak gimana ini, yang batu, pasir, kerikil, jadi sangat beresiko untuk jatuh teman-teman. Jadi di sini aku lebih memilih untuk pelan-pelan tapi pasti, dan akhirnya kita berhasil pergi dari zona yang cukup bahaya. Pas banget kabut kita turun. Oh ya, pas banget. Oke, dan di sini kita istirahat sebentar untuk mengatur nafas dan kemudian langsung turun ke Taman Dewa lagi, teman-teman. Ya, untungnya aja sih kita nggak terlambat. Teman-teman, sekarang kita udah sampai di Taman Dewa lagi. Itu kalau lurus ke Purwosari Kepondokan, kita ke sini ke arah Kembar 1. Terus nanti kita turun ke Lebalengkean. Itu yang lain. Oh ya, untuk treknya mulai dari Gua Kerowak hingga ke Taman Dewa itu dominan landai ya teman-teman. Jadi enak banget buat lari-larian. Nah, tapi ketika dari Kembar 1 ke Lengkehan, aduh ini bener-bener drill pemuda takut jatuh. Jadi kita bener-bener pelan-pelan kayak kakek-kakek. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di tenda lagi. Tadi turun dari Kembar 1 effort banget teman-teman. Soalnya jalannya turun banget. Tajam banget. Aku sampai agak-agak takut, tapi kita udah sampai di tenda lagi. Tuh, Mas, ini baru datang tuh. Baru sampai, Mas. Ya. Turun dari Kembar 1 gila ya. Iya, gila. Anjir. Kerikil-kerikil kecil. Iya, sampai aku takut lek gelondong rek. Bayangkan ini
Segini gelondong ya apa iki? Oh iya, kebetulan rombongan kami dan rombongan teman kita yang join kemarin itu beda puncak, teman-teman. Rupanya mereka ingin ke Arjuno, sedangkan kami ingin ke Welirang. Akhirnya kami memutuskan untuk pisah puncak. Dan kami memberikan informasi kalau kita akan menunggu di Lengkehan hingga jam 2 sore. Namun rupanya hingga jam 2 sore mereka benar-benar belum sampai dan tiba-tiba turun hujan. Jadi tidak bisa mengambil dokumentasi. Dan karena takut hipotermia, akhirnya kami memutuskan untuk turun. Suara orang foto. Iya. Kita mam bakso Habis dari mana guys? dari Lengkehan. Berapa jam kita tadi guys? Aku 2 jam, Mas Kanu 2 jam setengah. Nah gila, culture banget. Bu, ini namanya bakso apa? Aduh. Es jeruk. Nah, Sengaja ya. Enak ya. panas lah ya, cok Ini, Bu. dicucrup lambemu nyunyut. Bakso apa ini bu? Pak Sukon. Mas. Ayo. Itu yang anu, Bu. Tapi apa mbok dipun aku kok sing bercerita. Iya sih tahu temenan nih. Ayo Ustaz. Jedinge kan jedinge kayak besi ngono. Iya, ya. Kok. Der. Wis, mari lawang jeding ganti wite Bu sing diketok-ketok. Heeh. Tok-tok Bu. Terus gak usah cerita wis. Sapi tak bu? Nang kene ono sing nginggu sapi. Ono. Oh, sebelah Nanti? mana? Gak ero. Loh, lu temenan arek iki. Soalnya Bengi. kemarin mari enak sing ketok-ketok nang kebun belakang Iya. iki. Ono kelingane sapi. Ngomong. Lho kling tung 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 tung. Ngono Bu. Ngono. Gak ono nek klindung-klindung. Oh, arek iki bengi turu. Apa iku malaikat. Oh. Suara lonceng, suara apa itu enggak apa-apa. Oh. Duduk malaikat pencabut nyawa atau Oh, iku mbok ladeni kan lho. Aku mbok kan bayar ayo. Ayo kan. Oh, terus gaya apa mau, Bu? Mut Aduh. Semok mas. Awalnya apa sih ceritane iku biyen? Pasti sering ana sing nduk. Biyen pasti ana sing sering nggodhok mangan kayak ngono. Kan gila. Gila. Cekak mule wonge. Pak Sukon. Tekan ana cekak mule wong iki, Bapak. Aduh. Targetku wis entek rek dhuwitku wis akeh le. Kon. Oh, ngeri. Langsung oke dhuwit sik kurang mangan. Sik kok. Lu gemoy banget. Oh, seneng sing gemoy-gemoy ya. Ya, setelah menunggu cukup lama, akhirnya sekitar pukul 9 malam, teman-teman kita akhirnya datang, teman-teman. Dan untungnya mereka sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Aku sempat takut sih, teman-teman, kok mereka itu sempat lama banget. Takutku kalau mereka ada trouble di trekking. Oke Mas, aku pamit duluan ya. Terima kasih sudah mengajak di pendakian Welirang kali ini. Mantap jiwa. Oke, see you. Dadah.